Halo teman-teman, bersama saya WG Apriyadi. Jadi di sini saya akan membahas sebuah film dengan judul Moneyball. Moneyball adalah sebuah film drama olahraga asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Bennett Miller, sedangkan naskahnya ditulis oleh Stephen Zalen bersama dengan Aaron Sorkin. Film Moneyball mengisahkan tentang seorang manajer sebuah tim baseball kecil bernama Oakland Athletics pada musim 2002 yang berusaha mengumpulkan pemain-pemain buangan untuk membuat satu tim yang tangguh. Film ini diawali dengan Billy yang bekerja sebagai manajer Oakland Athletics harus dihadapkan dengan kekalahan menyakitkan dari New York Yankees pada American League Division Series tahun 2001. Ditambah 3 pemain andalan mereka yaitu Damon, Jason, dan Gabby terpaksa harus mereka lepas dengan status free agent karena tim tidak bisa lagi membayar gaji mereka yang terlampau tinggi. Musim baru pun dimulai. Steve selaku presiden klub meminta kepada Billy untuk menghemat anggaran belanja pemain untuk musim ini. Namun Billy mengatakan kalau ia butuh lebih banyak anggaran dan berjanji akan membangun tim yang sangat hebat. Tapi mau bagaimanapun, Steve kembali menyadarkan kalau kondisi keuangan klub sedang sangat sulit. Hal ini diperburuk dengan kemampuan buruk dari tim pencari bakat dalam mencari pemain baru untuk klub. Hingga pada titik Billy mendatangi kantor Cleveland dan mencoba untuk mendapatkan seorang pemain dari sana, tetapi manajer Cleveland tidak menyetujuinya. Di titik awal tersebut, Billy bertemu dengan Peter. Peter merupakan seorang analis pemain di sana. Peter pun menjelaskan apa yang menjadi pekerjaannya, yaitu menangani data statistik pemain secara matematis dan teknis. Di tahun itu, para manajer dan pelatih hanya melihat apa yang terjadi di lapangan saja. Penjelasan dari Peter tersebut membuat Billy tertarik, dan ia langsung membelinya dari Cleveland. Singkat cerita, Peter pun resmi menjadi asisten Billy dan bertugas membuat analisa kepada pemain yang harganya murah namun mempunyai potensi besar. Billy dibantu Peter semakin menguat. Sudut pandang Peter adalah mengubah data menjadi suatu angka untuk menilai pemain yang tak bisa dilihat orang lain berupa angka statistik. Kemudian Peter mengusulkan 3 nama, yaitu Jason, Justice, dan Harterberg. Setelah itu, Billy pun melakukan pertemuan kembali dengan para pencari bakat dan mereka terlihat akan memberikan nama-nama yang sudah mereka dapatkan. Namun, Billy tampaknya tidak tertarik dengan nama-nama yang mereka usulkan, dan ia pun langsung mengatakan kalau ia akan membeli 3 pemain yang diusulkan oleh Peter tadi. Para pencari bakat tentunya menolak 3 pemain itu. Jason terkenal tidak taat peraturan dan dicurigai memakai narkoba. Justice adalah mantan superstar yang umurnya sudah 37 tahun. Sedangkan Harterberg adalah mantan pemain dari klan antah berantah yang memiliki masalah pada syaraf lengannya. Namun, karena Billy adalah manajernya di sini, maka mereka pun tidak mampu berbuat apa-apa. Billy pun mulai mendatangi pemain itu dan memberikan mereka sebuah kontrak. Masa pelatihan pun dilalui dengan cepat dan kurang meyakinkan. Harterberg dilihat tidak mampu bermain di base pertama, tak seperti yang dijanjikan oleh Peter, dan juga tidak mungkin lagi ia kembali ke posisinya semula sebagai pelempar karena syaraf tangannya yang rusak. Dan akhirnya hari pertama pertandingan pun dimulai. Ternyata timnya kalah pada hari itu. Kemudian Billy pun akhirnya menghampiri Art yang bertugas sebagai coach, dan Billy menanyakan mengapa Art memainkan P-nya, sedangkan Billy percaya kalau Harterberg lebih baik. Namun Art menolak saran Billy. Kekalahan pertama Oakland diyakini sebagai awal mula bencana yang akan klub itu alami, dan semua yang meyakini bahwa Billy yang bertanggung jawab karena sudah membeli pemain buruk. Tindak sinergisnya Billy dan Art membuat Oakland kalah 14 kali dalam 17 pertandingan mereka. Media makin yakin kalau percobaan yang dilakukan Billy telah gagal, hingga beredar kabar kalau posisi Billy sebagai manajer akan digantikan orang lain. Kemudian Steve memanggil Billy dan Peter untuk mengevaluasi perjalanan tim selama putaran musim pertama. Steve kecewa dengan pencapaian mereka, namun Billy menjanjikan kalau mereka akan berubah seiring waktu, dan yang Billy minta hanyalah waktu tambahan.
Dari pertemuan tersebut, Billy pun langsung mendatangi Art dan memintanya untuk mencadangkan Payne, kemudian memasukkan Herterberg. Namun, Art menyatakan kalau Payne adalah pemain first base terbaik yang mereka miliki, bahkan pemain terbaik di seluruh Amerika, dan dia tetap bersikeras untuk memainkan Payne, walaupun secara data Herterberg 20% lebih efektif untuk tim dibandingkan Payne. Pertandingan hari itu, Art tetap memainkan Payne, dan mereka pun kalah. Hal tersebut memicu Billy mengambil keputusan lain dengan mentransfer pemain profesional andalan Art. Hal tersebut mendesak Art untuk memainkan seluruh pemain yang ditentukan oleh Billy. Billy dan Peter pun bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan dengan langsung turun tangan, yaitu memberikan fakta dan data kepada para pemain yang tidak bisa mereka lihat di lapangan. Tujuan yang mereka lakukan yaitu mengumpulkan data statistik para pemain agar bisa bermanfaat secara langsung untuk pemain di tim. Apa yang Billy lakukan mulai membuahkan hasil. Kemenangan demi kemenangan dapat diraihnya, dan peringkat mereka perlahan pun mulai naik. Billy melihat peluang besar dan mulai membeli pemain lain yang diharapkan akan menjadi pemain kunci untuk tim kedepannya. Pertengahan musim, klub Oakland Athletics menjadi pencetak rekor baru dengan 20 kali menang beruntun. Billy mendapatkan panggilan dari tim besar bernama Boston Red Sox, tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Billy di Oakland dan menawarkan Billy menjadi manajer di sana. Namun Billy menolak tawaran tersebut dan tetap memilih melatih Oakland meski ditawarkan pada angka $12.500 dengan membawa Billy Beane sebagai gaji manajer baseball tertinggi pada masa tersebut. Dua tahun kemudian, Red Sox memenangkan kejuaraan dunia dengan menggunakan filosofi yang Billy terapkan. Setuju dengan pendapat Billy dan Peter dalam mengelola Oakland Athletics yang mengutamakan data tertulis daripada subjektivitas para pelatih yang berpengalaman. Karena Billy dan Peter berhasil merubah paradigma baru pada olahraga baseball dan membawa perubahan revolusi dengan pemikiran dan keputusan yang revolusioner. Membawa pesan dalam memadukan teknologi dan tradisi, memadukan antara ilmu pengetahuan dengan olahraga. Mereka membawa data yang dapat diolah menjadi informasi dan dapat diadaptasikan dan diimplementasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan data memiliki potensi yang potensial pada berbagai lini sektor.